Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan. Kita sama-sama akan beribadah doa pagi hari ini. Yesaya ayat 6, pasal 61 ayat 10 dan 11 berbunyi demikian. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikian Tuhan Allah menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan menumbuh kembangkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Kiranya Allah Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Karena itu mari saat ini kita pujikan pujian Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu selalu di dalam hadirat-Mu. Engkau menjamah kami dan memenuhi kebenaran dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Jamalah ku rindu hadirat. Kita pujikan dari awal Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus penuhi kami ya Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Jadikanku berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang kami boleh rasa setiap hari. Setiap langkah kami, setiap
detak jantung kami, setiap kedipan mata kami percaya betul-betul karena Bapa beranugerah bagi kami. Tuhan, terima kasih. Hadirlah bersama dengan kami ya Allah Roh Kudus, sehingga ibadah persekutuan doa kami ini, kami boleh merasakan Tuhan hadir dan mentransformasi kami. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal sampai selesai, kiranya Tuhan yang pimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu kita kembali menyanyikan pujian syukur. Kita katakan Yesus kami puji, Yesus kami puja. Engkau kami sembah sebagai Raja. Engkau berdiri di tengah kami meninggikan Engkau, kami memuja-muji Engkau atas perbuatan-Mu yang baik di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puji, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puja, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kiranya Tuhan yang menjadi Raja dalam hidup kita. Kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja dan kita puji. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Secara singkat kita akan merenungkannya. Karena itu untuk persiapan, mari kita memuji Tuhan lewat pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, biar kami selalu berada di dekat Tuhan. Dengan segenap hati kami menanti-nanti kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Mari kita pujikan pujian ini, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan
segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kiranya kehidupan kita terus mengasihi Tuhan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu sekali lagi menerangi jalan kami yang gelap, menuntun langkah kami yang getar dan kami takut, membuat kami berani dan mata kami terangkat tinggi menghadap Engkau karena kami percaya Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu yang berkekurangan untuk menyampaikan firman Tuhan. Makasih Bapa, kami berdoa memohon pertolongan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan dari Yesaya pasal 61 yang seharusnya kita membaca bagian ini sampai selesai. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tetapi Bapak Ibu bisa membaca bagian ini dengan lengkap di rumah. Saya pagi hari ini hanya akan membaca 3 ayat, kemudian akan membaca di perjanjian baru sebagai penggenapan dari ayat 61, pasal 61. Jadi saya akan membacakan nanti Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 dan Lukas 4 ayat 16 sampai 21 karena Lukas adalah penggenapan dari Yesaya 61 ini ya. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan. Dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 dan Lukas 16 ayat 2 Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Roh Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, kemudian firman Tuhan ini itu digenapi Yesus dalam Lukas pasal 4. Saya bacakan ayat 16 sampai dengan 21. Lukas 4 ayat 16-21 firman Tuhan demikian. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu ia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi perhatikan Yesus membaca bagian dari Alkitab. Kemudian firman Tuhan selanjutnya berbunyi demikian. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis demikian. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia atau Yesus menutup kitab itu. Memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka katanya. Pada hari ini. Genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya.
Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesaya pasal 61 sebenarnya berbicara tentang kabar penyelamatan yang akan Allah lakukan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah dibuang di Babel karena mereka memberontak kepada Allah, karena mereka berbuat dosa. Karena mereka menyembah ilah lain. Padahal Israel adalah bangsa pilihan Allah, saudara-saudara. Kita tahu bersama mereka dipilih Allah. Allah memilih Israel supaya Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Seperti dalam Kejadian pasal 12 ketika Allah memilih Abraham. Yakni supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah saudara, Israel dipilih Allah supaya Israel memberitakan tentang Allah kepada dunia yang saat itu menyembah banyak berhala. Israel diberikan tugas supaya lewat Israel orang-orang hanya mengenal satu Allah saja. Nah saudara yang diberkati Tuhan, yang menjadikan adalah Israel kemudian malah jatuh di lubang yang sama. Israel jatuh di penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Sehingga mereka tidak mampu menunaikan tugas yang Tuhan berikan. Mereka mengkhianati Tuhan. Mereka mengkhianati hukum Taurat yang telah Tuhan berikan. Berkali-kali Allah mengingatkan Israel. Berkali-kali Tuhan memberikan kesempatan kepada Israel. Berkali-kali pula Tuhan mengampuni Israel. Namun tetap saja mereka jatuh di lubang yang sama. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, semua ini akhirnya membuat Allah murka dan kemudian Allah membuang Israel. Bangsa Babel menyerang Israel, memporak-porandakan Israel. Dan banyak orang Israel yang dibawa ke Babel untuk dijadikan budak. Ini saudaraku yang diberkati Tuhan, namun hati Allah yang penuh belas kasih dan cinta itu tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Bahwa dia mengasihi Israel. Meskipun Allah membuang Israel, tetapi Allah berjanji akan menyelamatkan Israel. Nah dalam Yesaya pasal 61, disinilah Allah sedang berbicara tentang nubuatan bahwa akan ada satu masa Allah mengutus Mesias untuk menyelamatkan Israel. Nah ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, dan misi itu untuk menyelamatkan Israel yang ada dalam Yesaya 61 itu digenapkan di dalam Lukas pasal 4 ayat 16-21 ketika Yesus mengatakan, dan hari ini ketika engkau mendengarnya genaplah nats ini. Nah saudara, nats ini berbicara tentang penyelamatan Allah. Itu artinya Yesus adalah Mesias yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia yang terhilang. Keselamatan yang Allah janjikan itu di Yesaya 61 dikerjakan oleh Yesus. Tetapi keselamatan yang Yesus kerjakan bukan hanya sekedar keselamatan politis. Israel akan dibebaskan dari Roma, Roma saat itu menjajah Israel. Bukan itu. Keselamatan yang Yesus kerjakan itu kembali kepada janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Paulus dalam kitab Galatia, Paulus bilang yang Allah sampaikan bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yakni Yesus Kristus. Yang mati di kayu salib itu untuk menebus manusia yang berdosa. Dan semua manusia yang berdosa itu bisa mengenal satu-satunya Allah yang benar melalui Yesus Kristus. Sehingga Yesus berkata, jikalau tidak melalui aku tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu ada dua hal yang akan menjadi bekal praktis kita di pagi hari ini yang bisa menjadi modal kita untuk menjalani hari kita. Yang pertama, kita harus mempercayakan hidup kita kepada Allah Sang Penyelamat itu. Banyak orang yang mengabaikan dan menolak Allah dan akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Tetapi tidak dengan kita. Kita orang-orang yang percaya dan yang mempercayakan hidup kita secara total kepada Allah Sang Penyelamat itu. Nah yang kedua, mari kita memberitakan kabar keselamatan yang Allah kerjakan itu. Tujuan penyelamatan Allah bukan hanya untuk sekelompok orang saja. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua orang. Sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Lewat kematian Yesuslah kita menemukan sumber kehidupan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya kita boleh menjadi pengikut Kristus yang setia. Yang mempercayakan hidup kita kepada Allah dan yang memberitakan berita keselamatan itu. Amin. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa untuk beberapa hal.
Yang pertama, saya mengajak kita untuk berdoa bagi penyusunan program gereja. Akhir-akhir ini majelis hamba Tuhan sedang menyusun program gereja. Mari kita berdoa agar program gereja ini dapat disusun dengan baik dan tepat sasaran. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-hambamu sedang menyusun program gereja yang akan kami lakukan ke depan. Tolonglah Bapa, kami boleh menyusun dengan baik, kepentingan-kepentingan yang akan tepat sasaran dapat kami kerjakan. Biarlah ya Tuhan, yang apa yang sudah kami programkan juga dapat kami kerjakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pertumbuhan kerohanian jemaat. Meskipun di tengah pandemi, Ibu Bapak kita berharap berbagai sarana ibadah, doa, sapaan pastoral bisa menjadi wadah di mana jemaat boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengalami pertumbuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan kerohanian jemaat kami. Tolonglah kami di tengah kondisi yang pandemi, terkadang semangat spiritual kami menurun. Biar Tuhan menolong kami, memberikan kami semangat. Kami boleh beribadah, segala macam bentuk ibadah yang sudah kami lakukan, kiranya menjadi sarana atau wadah di mana kami boleh mengalami pertumbuhan rohani. Ya Tuhan, siramilah hati kami dengan pertumbuhan rohani yang sehat, sehingga Engkau boleh melihat kami hidup seturut dengan titah dan firman-Mu Bapa. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Selanjutnya mari kita berdoa untuk kesatuan hati majelis dan rohaniwan di dalam melakukan berbagai pelayanan, boleh bergandeng tangan, satu hati, satu visi demi kepentingan gereja, kepentingan pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang melayani dari majelis atau dari rohaniwan. Boleh sama-sama melayani Tuhan dengan baik, dengan efektif. Kami betul-betul mengutamakan kepentingan gereja, kepentingan pelayanan kami di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Sehingga pelayanan kami boleh berkenan kepada Engkau. Jauhkan kami dari keterpecahan, jauhkan kami dari permusuhan. Biar kami boleh melayani Engkau, satukan hati kami. Jika Engkau mendapati di dalam kami, hati dan pikiran kami tidak berkenan kepada Engkau, hati dan pikiran kami bengkok, Tuhan luruskan kami. Kami mau melayani Tuhan dengan baik dan demi kepentingan pelayanan umat-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kemudian Ibu Bapak, mari kita berdoa buat jemaat kita. Usaha jemaat kita di tengah pandemi tentu penghasilannya menurun. Mari kita berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati setiap usaha jemaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah setiap usaha jemaat kami. Di tengah pandemi ini Bapa, tentu penghasilan kami menurun. Tuhan menolong, kiranya cukupkan sehingga kami boleh hidup dengan usaha yang kami kerjakan, berbagai profesi kami yang tentu saja semua itu datang karena berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, yang bergumul dengan sakit, biar Tuhan juga memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi, istirahat yang mereka lakukan, boleh mendatangkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang terakhir Ibu Bapak, mari kita berdoa untuk ibadah yang akan dilakukan nanti malam untuk remaja pemuda dan besok untuk kebaktian umum. Serta kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang tinggal di luar Ambon. Kiranya Tuhan melindungi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah yang akan dilakukan nanti malam, ibadah remaja dan ibadah pemuda boleh berjalan dengan baik. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda boleh mengalami pertumbuhan rohani. Mereka boleh dikuatkan, mereka boleh diteguhkan. Mereka boleh bertumbuh secara rohani lewat berbagai ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, besok ada ibadah kebaktian umum. Tuhan tolong jemaat boleh beribadah, boleh diberkati dan boleh mengalami pertumbuhan rohani. Makasih Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, sanak famili kami yang tinggal di luar kota Ambon. Biar Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memelihara mereka seperti Tuhan memelihara kami. Sehingga kami semua boleh merasakan bahwa Tuhan betul-betul dekat dengan kami. Makasih Bapa.
Terima kasih, kami menyerahkan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya ke dalam tangan Tuhan yang kami percaya di dalam Engkau, kami aman. Baik, Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari KPPK 389. Kita pujikan batu karang yang teguh. Tiada landasan lain, hanyalah pada darahnya. Tiada harapan lain, hanya ku sandar namanya. Tiada landasan lain, hanyalah pada darahnya. Tiada harapan lain, hanya ku sandar namanya. Pada Kristus batu karangku berdiri, tegak teguh, landasan lain hancur dulu. Awan menutup wajahmu, awan menutup wajahmu, namun anugerahmu tetap. Meskipun topan menderu, tak akan karam jiwaku. Pada Kristus batu karangku berdiri, tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Bila nafiri berbunyi, bila nafiri berbunyi, aku menghadap padamu, mengenakan jubah putih, ya jubah kebenaranmu. Pada Kristus batu karangku berdiri, tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Mari kita menutup serangkaian ibadah doa ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, sudah kami lakukan persekutuan doa kami di pagi hari ini. Kiranya kami boleh dikuatkan, kiranya setiap permohonan doa kami boleh didengar Tuhan, dan kehidupan kami berubah karena firman-Mu. Namun kami menyadari kami betul-betul membutuhkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu melakukan semuanya. Karena itu Bapa, biarlah Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah Tuhan dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami semua dan memberikan kami semua damai sejahtera. Amin. Baik Ibu Bapak, doa pagi kita selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.